Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk membawakan materi MPLS, yaitu tentang etika dan tata krama. Nah, oleh karena itu tidaklah etis kalau saya belum memperkenalkan diri. Sesuai dengan materi saya, maka saya harus memperkenalkan diri sebagai etika saya penyampai materi ya. Perkenalkan, nama saya Titis Vidya Nurina. Saya dari mata pelajaran fisika. Nah, pertama-tama saya mau menyampaikan tentang motivasi. Nah, motivasi di sini yaitu tentang filosofi lilin. Kalian bisa melihat di layar depan saya ini ya. Nah, mohon maaf di sini kalau materinya agak mendadak. Nah, insya Allah bisa disimak dengan baik ya. Baiklah. Nah, ini filosofi lilin. Nah, ini ada 4 lilin, di mana masing-masing menyala dengan terang. Ada 4 lilin yang menyala sedikit demi sedikit, lalu habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah perubahan, namun manusia takut ketika manusia diajak berubah ke arah yang lebih baik. Aku mematikan diriku saja." Demikian sedikit demi sedikit sang lilin padam. Kemudian yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia sering melupakanku. Untuk itulah, tidak ada gunanya lagi aku tetap menyala." Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tak ada lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya." Kemudian tanpa menunggu waktu lama, matilah lilin yang ketiga. Kemudian tanpa terduga, seorang anak masuk ke kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, lalu ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Nah, anak-anakku semua, dari filosofi lilin itu apa yang bisa kita petik di situ? Nah, harapan. Jadi untuk mendapatkan sebuah harapan,
maka kita pribadi harus menjadi pribadi yang baik. Untuk dapat terkabulnya harapan kita, doa-doa kita, maka kita harus menjadi orang yang punya etika baik. Jadi itu hubungan antara harapan. Maka kalau harapan ini bisa menyala, dia akan menyalakan ketiga lilin yang lain. Nah, untuk dapat mendapatkan harapan ini, maka kita harus mempunyai pribadi yang baik. Supaya apa? Supaya doa kita dikabulkan, supaya kita didoakan oleh orang tua kita, oleh orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita. Nah, itu kenapa setiap manusia harus punya harapan dan punya etika yang baik. Nah, inilah yang akan Bu Titi sampaikan kepada kalian. Apa sih etika? Apa sih tata krama? Mari kita simak. Baik, etika dan tata krama. Apa sih etika itu? Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Apa sih fungsinya kita harus punya etika? Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan manusia. Nah, lanjut. Etika di lingkungan sekolah. Nah, ini sebagai siswa, kita harus mempunyai etika di lingkungan sekolah terutama. Yang pertama yaitu etika murid terhadap guru. Nah, murid terhadap guru sebaiknya bagaimana? Ya, sebaiknya menghormati, menghargai, kemudian mencium tangan. Nah, ini. Jadi senyum, sapa, salam itu harus kita budayakan etika murid terhadap guru. Yang kedua yaitu tentang menghormati karyawan dan warga sekolah. Jadi di lingkungan sekolah itu tidak hanya siswa terhadap siswa terhadap guru, tapi siswa terhadap karyawan dan warga sekolah yang lain. Jadi kita dituntut untuk saling menghormati, saling menghargai, tidak menghina antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, menghormati peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu untuk dilaksanakan dengan baik, tidak untuk dilanggar. Jadi, menghormati peraturan sekolah itu merupakan etika kita, kewajiban kita untuk selalu melaksanakannya. Yang keempat yaitu dengan bersemangat dalam belajar. Bersemangat dalam belajar ini juga termasuk etika yang baik. Kita tidak boleh menunjukkan kemalasan, tidak mengerjakan PR, atau acuh tak acuh terhadap belajar. Karena belajar di lingkungan sekolah ini adalah kewajiban seorang siswa. Yang kelima yaitu bersikap bijak terhadap teman. Terhadap teman kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengolok-olok dan berbuat yang negatif. Jadi bijak, menghargai, saling menghormati itu merupakan etika. Nah, selanjutnya, bagaimana etika kita saat mengikuti pelajaran di kelas? Nah, boleh berbicara pada waktu yang tepat. Tidak sopan berbicara saat sedang ada kegiatan pembelajaran atau nyeletuk
di tengah-tengah proses pembelajaran. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, kita tidak boleh di tengah-tengah guru menyampaikan materi, tidak boleh kita tiba-tiba nyeletuk, ngomong dengan keras dengan siswa yang lain, ngobrol sendiri dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan kita itu mempunyai etika yang buruk. Supaya etika kita baik bagaimana? Yaitu berbicara di waktu yang tepat, sopan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, otomatis apa yang kita dapatkan dari sini? Seorang guru akan merasa dihargai. Seorang guru akan ridho terhadap siswanya. Seorang guru akan mendoakan siswanya supaya rajin belajar, supaya dia menggapai cita-citanya, otomatis akan mendapatkan harapan yang sesuai dengan cita-citanya. Kemudian PR atau tugas untuk diselesaikan di rumah. Nah, ini kebiasaan. Biasanya siswa tidak sempat mengerjakan PR di rumah, kemudian dia mengerjakannya secara tergesa-gesa di sekolah. Nah, itu merupakan etika yang kurang baik kalau kita kerjakan di sekolah. Kenapa? Budaya mencontek, budaya tidak disiplin, itu merupakan etika yang buruk. Itu akan berdampak buruk juga di kemudian hari, di masa depan. Selanjutnya, alat musik dipergunakan saat pelajaran musik atau sebagai selingan belajar. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung, ketika kita membawa alat musik itu supaya dipergunakan dengan bijak. Karena kalau tidak, ini akan mengganggu siswa lain dalam belajar, mengganggu Bapak Ibu guru ketika menyampaikan pembelajaran. Menggunakan headset ketika pembelajaran berlangsung, ini juga etika yang kurang baik. Nah, ini akan seorang guru akan merasa dilecehkan, tidak didengarkan. Nah, ketika kita menggunakan alat musik atau peralatan musik yang tidak bijak ketika di kelas. Selanjutnya, pakaian olahraga dipakai pada saat jam pelajaran olahraga. Jadi ketika mata pelajaran olahraga itu selesai, maka kita harus segera mengganti pakaian olahraga kita dengan seragam yang seharusnya, seragam yang ketika dipakai sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita disiplin waktu dan tempat. Nah, kita harus tahu apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan pada saat pembelajaran. Handphone. Nah, pada zaman sekarang handphone ini tidak lepas dari kesibukan dan kepentingan kita sehari-hari. Maka untuk dipergunakan sewajarnya, apalagi kalian sebagai seorang siswa. Nah, harus bijak menggunakan handphone sewajarnya. Jangan dipergunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Kita silent suaranya minimal untuk supaya tidak ada notifikasi yang berisik ketika menerima pembelajaran. Selanjutnya yaitu keluar kelas saat hanya untuk keperluan yang sangat penting. Nah, misalnya kita sedang pembelajaran berlangsung, kita izin di guru untuk keluar kelas. Nah, itu adalah untuk keperluan yang sangat penting dan darurat, misalkan ke kamar mandi. Nah, itu pun tidak berlama-lama. Nah, yang terakhir, nilai karakter.
apa sih nilai karakter ketika seorang siswa ini memiliki etika? Nah, siswa yang memiliki etika yang bagus pasti seseorang yang berkarakter. Artinya, dia menjalankan semua nilai, insya Allah kesuksesan ada di depan mata. Mereka adalah generasi emas Indonesia, calon penerus bangsa. Nah, ini pentingnya nilai karakter ya. Jadi karakter itu dimiliki oleh seseorang yang beretika. Karakter yang baik terutama ya. Nah, nilai karakter itu apa saja? Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, dan komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Gimana? Kalian sudah siap untuk beretika, bertata krama yang baik kepada guru kalian, orang tua kalian, dan orang di sekitar kalian? Nah, kalau kalian sudah siap, sudah bisa memberikan etika yang baik di lingkungan kalian, maka harapan dan cita-cita kalian tidak akan susah, tidak akan sulit, itu akan terwujud. Kenapa? Karena orang di sekitar kalian, orang di sekeliling kalian itu sayang, menyayangi. Nah, otomatis lilin tadi akan menghidupkan rasa cinta. Nah, kemudian karena sayang maka lilin yang satunya, lilin yang lain juga akan hidup kembali. Nah, itulah kenapa sangat penting kita untuk menjadi orang yang beretika. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Tetap jaga prokes, jaga imunitas, jaga pikiran, positive thinking selalu, dan jangan lupa untuk selalu beretika yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.